850 semua, kemudian BB yang diterima oleh Nasdem 800. Betul. Saksi bisa jelaskan Ya. kenapa uang 50-nya ini kemana? Ya. Saya adalah staf sesuai dengan SK yang saya terima, Ya. adalah staf khusus bidang kelembagaan dan tata hubungan kerja. Kalau Pak Eri adalah staf khusus bidang media. Ya. Kemudian Prof. Imam di bidang, saya lupa Prof. Imam di bidang. Kelembagaan yang saksi maksud ini termasuk internal dari Kementan. Betul. Kepegawaian, kemudian struktur organisasi termasuk di situ. Antar lembaga tidak dijelaskan secara detail, tapi tugas saya sesuai tupoksi tadi itu adalah membangun komunikasi, diantaranya membangun komunikasi antar lembaga. Antar lembaga, begitu ya? Baik, sepengetahuan saksi kalau yang mengurusi internal lembaga, staf khusus siapa yang dipakai atau ditunjuk Pak Yassin Limpo yang mengurusi internal? Oh, Prof. Imam. Jadi saksi tahu Prof. Imam. Iya, betul. Termasuk kepegawaian? Iya, betul. Kepegawaian ini apakah promosi, mutasi, termasuk jumlah kebutuhan pegawai dan lain-lain itu? Saya tidak tahu persis Bapak, cuma memang hanya yang saya dengar seperti itu. Yang saksi dengar seperti itu? Iya. Baik, yang saksi dengar kan seperti itu. Kalau untuk bentuk kegiatan yang pernah saksi dengar yang Prof. Imam ini apa kegiatannya? Kegiatan beliau seperti mendukung para petani di seluruh Indonesia. Nah, tapi bentuk kegiatan yang terkait internal kepegawaian, tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Mengenai beberapa saksi menerangkan masalah promosi, mutasi dibahas bersama dengan Pak Imam, saksi tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Tidak pernah cerita juga? Tidak. Tidak pernah. Baik. Saksi kan tadi menyebut sebagai staf khusus sifatnya memberikan saran, membangun komunikasi. Ya, sifat-sifat kalau saya lihat bentuknya mendampingi, lebih ke pendampingan ataupun pertimbangan, bukan eksekutor atau eksekusi. Betul. Kan begitu? Ya. Yang ingin saya tanyakan, saksi tadi sebenarnya sudah menjelaskan mengenai semua pemberian yang saksi cantumkan di BAP ini sudah seizin Pak Yassin Limpo saat menjabat menteri, begitu ya? Nah, tupoksi saksi ini apakah memang selalu kalau untuk mengeksekusi harus meminta izin dulu kepada Pak Menteri selaku menteri yang mengangkat saksi sebagai staf khusus? Karena di SK tertera bahwa memang saya bertanggung jawab secara langsung kepada Pak Menteri dan memang saya terbiasa secara profesional untuk bekerja untuk melaporkan semua. Melaporkan kegiatan ya? Betul. Ya, baik mengenai sembako-sembako ini maupun pekerjaan yang resmi. Betul. Selalu saya tambah pertanyaan saya, tidak pernah atau bisa tidak saksi diberikan kewenangan? Tidak bisa, Pak. Sebentar, belum selesai pertanyaannya. Saksi diberikan kewenangan atau tidak bahwa saksi bisa mengambil kebijakan yang kemudian diimplementasikan sendiri tanpa persetujuan atau izinnya Pak SYL selaku menteri? Tidak pernah, tidak bisa. Tidak pernah dan tidak ada kewenangan itu diberikan. Tidak ada. Begitu ya? Baik. Saksi tadi sudah ditanyakan, ada perbedaan jumlah uang nih, ya supaya kita clear ya, tidak menjadi pertanyaan. Baik. Uang yang diterima dari Kementan kan 850 juta totalnya ya. Betul. Tetapi uang yang diserahkan kepada Nasdem 800 juta. Ya. Ada selisih di situ 50 juta. Ya, nanti bisa dijelaskan juga oleh Bu Yuli ya. Nanti BB-nya bisa ditunjukkan juga ya. BB yang ditandatangani Bu Yuli 850 semua, kemudian BB yang diterima oleh Nasdem 800. Betul. Saksi bisa jelaskan kenapa uang 50-nya ini kemana? Ya, seperti yang tadi sudah saya dijelaskan di awal, bahwa setelah dana itu siap Bapak, saya berkoordinasi dengan Pak Sekjen untuk diambil oleh Sespri untuk diserahkan kepada panitia, dan sekaligus untuk membayar tagihan-tagihan yang sifatnya ditujukan direct atau langsung kepada saya. Yang saya pertanyakan yang 50 saja nih. Kalau yang tadi sudah clear yang pemberian ke Nasdem. Ada tagihan-tagihan yang direct ke saya dan itu pun masih kurang menggunakan uang pribadi saya. Jadi saksi potong 50. Iya, betul.
Banyak saat- tagihannya, ada beberapa. Oke. Saksi itu kan saksi menerangkan seperti itu alasannya, tapi apakah saksi menyampaikan hal itu kepada si Bu Yuli yang akan menyerahkan ke Nasdem maupun ke Pak Yassin Limpo mengenai ada 50 juta itu? Ya, saya pernah meminta Mbak Yuli untuk transfer ke beberapa PIC dan juga ada beberapa yang menggunakan uang cash diserahkan. Pernah tidak saksi ditanyakan oleh Bu Yuli, ini kok kurang 50 juta terus saksi menyampaikan pesan kepada Bu Yuli untuk disampaikan kepada Partai Nasdem. Saksi, ini keterangan baru saya dengar mengenai ada tambahan-tambahan pekerjaan ini. Oh iya, karena pada saat itu memang sesuai yang sudah saya kerjakan bahwa memang saya laporkan bahwa setelah itu dana ada dan memang 800 itu menuju untuk langsung ke panitia acara, kemudian yang 50-nya untuk kegiatan atau tagihan yang langsung datang ditujukan ke saya. Pak Yassin Limpo tahu tidak yang 50 juta saksi gunakan sendiri itu? Saya sudah laporkan. Sudah Bapak. laporkan. Ke Bu Yuli nanti bisa dikonfirmasi ya. Saksi pernah tidak menyampaikan 50 juta itu kalau ditanya oleh Nasdem nanti pura-pura tidak tahu saja, memang kurang uangnya. Saya memang itu kenyataannya saya tidak pernah bicara. Tidak pernah menyampaikan gitu ke Bu Yuli. Nanti dikonfirmasi ya. Ya. Kita mau cari mana yang sebenarnya kebenaran material begitu ya. Iya, silakan. Tapi pada akhirnya 50 juta itu memang saksi yang menggunakan ya. Artinya menggunakan itu untuk tagihan-tagihan yang ditujukan kepada saksi. Tagihan-tagihan dan itu pun masih kurang karena masih ada yang menggunakan uang pribadi saya yang sampai sekarang belum terbayarkan. Baik. Tidak ada tagihan lanjutan dari Nasdem pada saat menyerahkan 800 kan awalnya saksi menyebut permintaan 1M. Kemudian kan saksi menginfokan ternyata sanggupnya 850. Iya. Tetapi pada saat diserahkan 800. Iya. Ada tidak tagihan dari Nasdem lagi 50-nya kemana ini? Tidak ada. Sudah saya sampaikan bahwa memang ada tagihan sebagian yang ditujukan direct ke saya. Saksi sampaikan seperti itu kepada siapa? Pada saat itu secara verbal diskusi dengan Ibu Lena. Bu Lena, saksi sampaikannya kepada Bu Lena. Iya. Baik, saksi tadi menjelaskan saksi diminta oleh Bu Tita baru saksi konfirmasi ke Pak Menteri mengenai penggunaan sembako-sembako tadi ya, sapi dan lain-lain lah, tidak usah kita ulangi. Iya. Begitu ya. Betul Bapak. Nah, pertanyaan saya waktu Bu Tita menyampaikan kepada saksi, tadi kan dijelaskan oleh Yang Mulia awalnya saksi belum ditanyakan oleh Yang Mulia, Bu Tita itu belum menjadi anggota dewan. Betul. Ya. Pertanyaan saya apakah ada juga yang dimintanya saat beliau sudah menjadi anggota dewan waktu PAW? Coba diingat-ingat, ini saksi yang menerangkan ya. Ya, saya lupa persis tanggalnya Bapak. Ya. Tahun berapa dia PAW itu? Karena ini kan di BAP saksi sudah menjelaskan ada yang pemberian di 2021, 2022 dan 2023 pun masih ada ini. Iya Bapak. Menjelang perkara ini. 2023 Ibu Tita sudah menjadi anggota dewan belum? PAW. Saya tidak ingat pasti Bapak PAW beliau di kapan. Ya, tapi saat 2023 sepengetahuan saksi sudah menjadi anggota dewan belum si Bu Tita ini? Memang pelantikannya sih 2023 sih ingat saya. 2023. Iya, tapi tidak ingat bulannya kapan persisnya. Tidak ingat bulannya. Betul. Baik. Pada saat Bu Tita menyampaikan kepada saksi, ini kan kalau nilai nominalnya saksi tidak tahu ya, hanya tahu bentuknya barang, kan begitu? Iya. Ya kan? Betul. Nah, kalau masalah nilai nanti kami sudah ada saksi-saksi yang menerangkan sebelumnya ya. Saat saksi menyerahkan barang-barang ini kan mengatasnamakan Garnita Nasdem. Iya. Waktu saksi berikan kepada Garnita Nasdem maupun Nasdem yang di daerah, saksi kan menyebut tuh. Iya. Apakah mereka sudah mengetahui ini sebenarnya sumber uangnya ini memang dari Nasdem kah atau dari Kementan? Disampaikan tidak itu secara jujur? Kita tidak pernah ada, kami pada saat itu tidak pernah ada pembahasan seperti saya itu. Saya tidak menanya pembahasan, ada tidak saksi sampaikan? Penyampaian tidak. Saksi kan di sana orang-orangnya yang mengerjakan orang Garnita Nasdem, gitu ya, orang Nasdem lah ya. Saksi. Pertanyaan saya, dijelaskan tidak pada saat menyerahkan ke daerah-daerah itu banyak kan? Ada yang 34 provinsi, ada yang insidentil beberapa provinsi saja. Insidentil, betul. Pernah tidak disampaikan sekali misalnya, atau sama sekali tidak pernah bahwa ini uang Kementan loh? Tidak pernah. Tidak pernah, saksi pun tidak. Kenapa tidak disampaikan ke
Nasdem di daerah-daerah itu. Tidak disampaikan jujur saja sumber yang memberi ini. Ya, karena saya bekerja sesuai perintah saja Bapak. Perintah apa siapa? yang perintah Ibu Tita dan disetujui oleh Pak Menteri. Apakah pada saat memberi perintah itu termasuk disampaikan, tidak usah disampaikan bahwa ini dari Kementan? Tidak juga. Tidak. Hanya akan ada kegiatan A atau dalam hal ini sembako dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri dan juga bulan Ramadan. Kemudian akan diserahkan sembako sebanyak 200 paket di setiap provinsinya. Baik. Saat menerima uang dari Kementan tadi yang dikurangi dari 1M menjadi 850. Penerimaannya tunai ya? Tunai Bapak. Baik. Waktu itu kenapa penerimaan tunai uang sebesar itu? Saya tidak tahu ya mulia. Ya? Saya tidak tahu Bapak. Saksi tidak tahu atau memang mengetahui bahwa ini tidak ada anggarannya sehingga tidak melalui transfer. Kalau transfer kan tentu lebih mudah ya kalau secara transaksi keuangan. Iya. Uang ini apalagi saksi tadi bilang malam-malam itu, malam-malam. Ada satu hari ya yang malam. Waktu itu kenapa yang menentukan tunai siapa? Saksi atau Pak Kasdi itu kan koordinasi ke Pak Kasdi ya, tapi menerimanya dari si Pak tadi disebut ajudan ya, Pak. Oke. Ya. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.